Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua pada saat ini. Sebelumnya, saya ingin izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Calvin Juanda Pratama, mahasiswa Teknik Industri dari Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 231063114012. Pada kali ini saya akan membahas terkait penelitian saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dengan judul penelitian penerapan metode forecasting kuantitatif untuk meningkatkan akurasi peramalan permintaan produk UMKM. Tanpa lama kita langsung saja. Untuk penelitian ini itu dilatar belakangi dari UMKM itu memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB dan juga penyerapan tenaga kerja, yang dimana hal ini itu memiliki permasalahan umum, yang dimana keterlambatan pengadaan bahan baku yang menyebabkan ketidakseimbangan pasokan permintaan dan juga persediaan. Jadi untuk permintaan dan juga persediaannya itu memiliki ketidakseimbangan sehingga menjadi masalah pada UMKM tersebut. Nah, dampaknya itu yang pertama itu ada yang sudah pasti dari segi keuntungan, yaitu memiliki resiko kerugian, kemudian juga penumpukan stok dari produksi UMKM, dan juga hilangnya peluang pasar yang sudah ada. Dan juga hal ini juga dilatar belakangi dari fluktuasi permintaan menuntut adanya metode peramalan yang akurat. Nah, forecasting kuantitatif berperan penting dalam membantu UMKM menyusun strategi produksi yang lebih efisien. Sehingga dengan metode forecasting kuantitatif ini dapat membantu UMKM menyusun strategi terkait untuk perusahaan atau tempat UMKM-nya masing-masing. Nah, untuk rumusan masalahnya itu yang pertama ada bagaimana fluktuasi permintaan memengaruhi persediaan dan proses produksi. Yang kedua, bagaimana penerapan metode forecasting kuantitatif dapat meningkatkan akurasi peramalan permintaan. Dan yang untuk rumusan masalah ketiga, metode forecasting kuantitatif apa yang paling sesuai untuk memprediksi permintaan produk dari UMKM. Setelah itu ada tujuan dari penelitian tersebut atau tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu menganalisis pengaruh fluktuasi permintaan terhadap persediaan dan proses produksi. Dan kemudian yang kedua, menerapkan beberapa metode forecasting kuantitatif pada data permintaan UMKM. Kemudian yang ketiga, menentukan metode peramalan dengan tingkat akurasi terbaik menggunakan indikator error. Yang pertama itu ada MAPE, MSE, dan juga MAD. Nah, kemudian untuk manfaat sendirinya itu atau manfaat dari penelitian sendirinya ini adalah yang pertama, membantu UMKM menentukan strategi produksi yang lebih efisien dari sebelumnya. Jadi untuk menemukan strategi yang lebih efisien sehingga dapat membantu UMKM ini. Kemudian yang kedua itu memberikan rekomendasi metode forecasting yang paling akurat untuk UMKM ini. Jadi setelah kita menggunakan beberapa metode forecasting, kira-kira mana nih yang paling akurat untuk si UMKM. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko overstock atau stock out pada UMKM. Setelah itu ada menambah referensi akademis terkait penerapan metode forecasting pada skala UMKM. Jadi skalanya itu yang digunakan pada saat ini adalah UMKM. Jadi dapat menambah referensi pada akademis juga. Dan yang kelima itu menjadi dasar penelitian lanjutan di bidang manajemen operasi dan persediaan. Kemudian di sini ada metode forecasting yang digunakan. Nah, untuk metode forecasting yang digunakan itu yang pertama itu ada moving average atau juga MA, yaitu merata-ratakan data historis untuk menghaluskan fluktuasi. Dan yang kemudian yang kedua itu ada single exponential smoothing atau SES,
dan dimana untuk metode ini itu memberi bobot lebih besar pada data yang terbaru atau data terbarunya. Kemudian ada double exponential smoothing atau juga HOT, yang dimana metode ini itu digunakan ketika data menunjukkan pola atau juga tren, seperti dari data tersebut polanya seperti apa atau juga tren yang dihasilkannya itu seperti apa. Dan kemudian ini ada yang untuk opsional, ada hot winters atau ARIMA, yaitu untuk pola musiman atau fluktuasi yang signifikan. Nah, semua metode forecasting ini itu dievaluasi terlebih dahulu. Dievaluasinya itu berdasarkan dengan error pada MAPE, MSE, dan juga MAD seperti yang disebutkan pada sebelumnya. Oke. Kemudian kira-kira untuk jenis data dan pengumpulan datanya itu bagaimana? Nah, untuk jenis datanya itu yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data permintaan atau juga penjualan historis time atau bisa disebut juga time seriesnya. Jadi datanya itu merupakan data historis penjualan atau juga permintaan pada UMKM tersebut dari yang sebelum-sebelumnya atau juga untuk yang saat ini juga, sehingga yang di data itu dikumpulkan dan dilakukan perhitungan. Nah, untuk sumber datanya itu bagaimana? Yang pertama itu ada sumber data itu ada data primer. Nah, di mana dengan melakukan wawancara pada pemilik UMKM-nya atau juga uh, pada orang memiliki data tersebut dan juga observasi proses produksi atau juga persediaan. Jadi itu bagaimana kita mengobservasi langsung proses produksi atau juga persediaannya. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan catatan penjualan baik bisa bulanan, harian pada UMKM tersebut. Jadi datanya itu merupakan seperti data historis untuk si UMKM ini, baik permintaan atau juga penjualan, baik bulanan atau juga harian. Dan untuk teknik pengumpulan datanya seperti apa? Yang pertama itu ada observasi langsung. Jadi kita mengobservasi langsung pada UMKM tersebut. Dan kemudian juga ada wawancara, namun dengan yang ada wawancara namun dengan cara yang terstruktur. Dan kemudian ada dengan dokumentasi data historis. Jadi kita melihat historis dari data-data baik permintaan atau juga persediaan pada UMKM tersebut. Kemudian untuk tahapan penelitiannya pada kali ini, nah itu tahapan yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah terkait fluktuasi permintaannya. Setelah kita identifikasi, kita lakukan dengan studi literatur. Itu studi literatur tentang forecasting dan juga pada UMKM-nya ini. Nah, setelah kita lakukan studi literatur, kita akan melakukan pengumpulan data. Datanya itu data permintaan dari historisnya itu, dari yang sebelum-sebelumnya atau juga yang saat ini. Jadi, seperti itu datanya. Kemudian, kita lakukan pembersihan dan juga penyusunan data secara kronologis. Jadi, setelah kita bersihkan datanya, kita susun datanya itu secara kronologis. Kemudian, penerapan metodenya itu metode forecastingnya itu tadi seperti yang disebutkan, ada moving average atau juga MA, ada SIS, ada hot dan juga yang lain-lainnya juga. Setelah kita menerapkan metode forecasting, kita menghitung errornya nih. Errornya itu berdasarkan MAPE, MSE, dan MAD. Itu untuk membandingkan kira-kira metode mana nih yang paling sesuai atau juga paling efisien untuk si UMKM-nya ini. Setelah itu, kita menentukan metode dengan hasil akurasi terbaik. Jadi kita menggunakan semua metode dan kita akan memilih atau juga menentukan metode yang dengan akurasi itu paling terbaik hasilnya itu. Setelah kita mendapatkan hasil akurasi terbaik, kita menyusun kesimpulan dan juga rekomendasi untuk UMKM tersebut. Mirip-mirip seperti interpretasinya. Jadi setelah ada tahapan penelitian ini, sampai dari awal identifikasi sampai menyusun kesimpulan dan juga rekomendasi untuk UMKM tersebut, ini ada hasil yang diharapkan. Yang pertama itu teridentifikasinya metode forecasting paling akurat untuk permintaan produk UMKM. Jadi
dapat diidentifikasinya metode forecasting apa kira-kira apa nih yang paling akurat untuk permintaan produk UMKM tersebut. Kemudian tersedianya dasar perencanaan produksi yang lebih stabil dan juga efisien, sehingga perbedaan dari stok dan juga permintaan tidak akan terlalu besar. Kemudian UMKM juga dapat mengurangi ketidakpastian permintaan dan meminimalkan biaya persediaan. Nah, ini di sini kita dapat lihat dapat mengurangi biaya produksi ya dari meminimalkan biaya persediaannya. Nah, kemudian penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pengendalian persediaan di UMKM. Setelah itu, sebagai penutup, yang pertama itu ada forecasting kuantitatif sangat penting untuk mengatasi fluktuasi permintaan pada UMKM. Di forecasting ini memiliki peran yang cukup penting atau juga cukup besar ya untuk mengatasi fluktuasi permintaan pada UMKM. Yang kedua itu pemilihan metode yang tepat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan pengendalian persediaan. Jadi untuk metode yang paling tepat itu dapat membantu si UMKM agar dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi. Jadi tidak ada yang kelebihan atau juga seperti apa, dan juga untuk persediaannya itu bisa dikendalikan sehingga tidak terlalu banyak stok atau juga persediaan yang menumpuk di gudang. Serta yang terakhir itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan juga solusi praktis bagi UMKM dalam melakukan peramalan permintaan. Mungkin sekian untuk paparan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Sebelumnya saya ingin memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, baik dalam kata-kata tutur kata saya, baik juga dalam isi materi presentasi kali ini. Sebelumnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.